HaloToview, kembali lagi di channel Lutfix. Kali ini ada 3 mobil berbeda di belakang. Memang satu merek, tetapi tipenya modelnya beda-beda. Terus apa yang menjadi persamaan di antara ketiganya? Inilah para TRD T3 user. Nah, ini dia kesamaan. Jadi kita para pengguna velg TRD T3. Velg TRD ini memang cukup langka dan juga keren lah ya. Memang ini khusus memang buat Toyota dikeluarkan dan jumlahnya juga nggak banyak. Dan hari ini tuh kita berkumpul walaupun nggak banyak ya. Tadi sih ada 4 mobil. Cuman yang satu udah pulang duluan, jadi kita ada 3 mobil Toyota. Yang satu adalah mobil saya yang kebetulan juga menggunakan TRD T3. Ini adalah all new Corolla AE111. Nah, 2 mobil lagi kita lihat ya. Mobil apakah itu? Halo Om Adit. Halo, selamat pagi. Nah, Om Adit ini adalah salah satu pemilik Toyota Grid Corolla yang juga menggunakan velg TRD T3. Madit, boleh cerita nggak sih, sespesial apa sih, seistimewa apa sih TRD T3 ini? Ya, thank you Om. Sebetulnya TRD T3 ini sama lah seperti velg-velg yang lain ya. Oke. Diproduksi oleh Race, tetapi dia ada kerjasama dengan Toyota. Oke. Di divisi racing development-nya. Oke. Sehingga ada dalam katalog mobil-mobil yang dikeluarkan oleh Toyota di pasar Jepang. Sebetulnya tidak ada di katalog AE101 atau Grid Corolla. Yes. Tetapi karena spesifikasinya cocok buat Grid Corolla, makanya saya pakai. Seperti itu Om. Nah, ini udah mulai rare ya Om ya, si TRD T3 ini. Kenapa bisa rare? Karena memang sudah tidak produksi lagi atau gimana? Ya, kalau secara produksi memang tidak lagi dilanjut alias discontinue, sehingga kita bisa dapat velg ini dalam kondisi second. Ada 3 warna, yaitu putih, silver, dan bronze. Putih, silver, dan bronze. Kebetulan untuk 4x100 PCD yang sesuai dengan mobil ini ada mulai dari ring 14, 15, 16. Karena mendongkrak sekali penampilan. Mendongkrak sekali penampilan ya. Yes, betul. Desainnya abadi ya sebenarnya dengan palang limanya. Dan satu lagi keistimewanya mungkin enteng ya di velg ya. Enteng, betul, enteng. Secara pride, karena itu kerjasama antara Race dengan Toyota, ada tulisan TRD Sport-nya, itu jadi lebih membuat kita merasa Toyota banget lah, kira-kira begitu. Tapi sebenarnya awalnya TRD T3 ini untuk mobil apa? Apa dilepas sebagai aksesoris resmi atau barang OEM gitu ya? Yang pernah saya tahu di katalognya Celica itu memang dijual untuk semacam optional part lah, begitu ya. Kemudian untuk mobil yang lain yang saya tahu ada Toyota Alteza misalnya, begitu. Ada juga salah satu optional partnya adalah wheel rim TRD T3. Untuk yang lain saya belum pernah lihat lagi, tetapi secara spesifikasi tadi dari 14 sampai ring 18 mungkin ya untuk PCD yang di luar 4x100 atau 5x100. Dan juga karena makin langka dan tidak ada nos dan juga sangat jarang, harganya makin naik ya. Harganya relatif tinggi ya, tetapi sangat-sangat bisa dibilang sebagai satu harga yang normal lah untuk pasaran velg yang memang langka ya. Ya, itu kembali ke masing-masing kita mau atau tidak beli dengan harga yang relatif cukup variatif tadi. Om Adit. Ya, selesai T3-nya, saya mau nanya lagi. Ini Grid Corolla tahun berapa Om? Tahun 95. Tahun 95. Tahun 95, AE101 manual transmission. Manual transmission. Iya. Selain TRD T3 ini, apalagi Mas yang dilakukan
di mobilnya Om Adit ini? Kalau untuk eksterior saya mempertahankan originalnya, Oke. Oh, ini cat aslinya? cat aslinya. Kemudian untuk bumper saya tetap pakai versi tahun 95. Oke. Hanya saja saya tambahin lips Oke. bumper yang saya ambil dari bumper AE101 Wagon Oh, oke. tipe Grand Touring atau GT. Oh, tipe GT. Betul. Oke. Begitupun juga dengan side skirtnya dan rear lips. Oh. Sementara untuk wing spoiler saya ambil dari AE101 GT versi sedan. Oh, yang GT ya? Yang GT, betul, betul, Saya lihat juga udah double disc brake ya, Mas. betul. Dan kelihatan lebih gagah sih. Bisa ceritain nggak, Mas? Si double disc brake-nya ini. Ya awal mulanya saya dapat yang bagian belakang Om. Oke. Itu Kalau punya memang sebelumnya promol ya? promol. Oke. Saya berpikir untuk convert ke disc brake bagian belakang dengan tipe Levin. Karena AE101 Levin memang sudah dilengkapi dengan disc brake belakang. Yes. Tetapi ketika saya pasang kok ternyata diameter antara depan dan belakang beda. Alias lebih besar belakang. Lebih besar belakang. Betul. Timpangnya lah. Timpang. Akhirnya kemudian saya cari bagian depan Ya. AE101 Levin juga yang diameternya kurang lebihnya sama. Ya, kalau dibandingkan sama punya Om Lulut mungkin lebih besar sedikit besar, ya. ya. Seperti Iya. itu. Karena yang punya saya ini udah diganti lebih besar pakai AE112. 112. Ya. Oke. Nah, kalau ini berarti jatuhnya sepaket ya. Sepaket depan Levin, belakang, depan tetapi saya tidak dapat dalam satu waktu. Dan pengerjaannya lumayan Plug and gampang play. ya, PNP ya. Plug and play. Plug and play ya. Masih Seperti banyak itu. ya. Masih cukup banyak. Terus apalagi Om Adit? Selain itu? Untuk sektor kaki-kaki saya pakai Oh, ya. Ini di ini ya. Ceperin ya. diceperin. Kebetulan pernya saya pakai TRD Super Street Om. Oke. Jadi sebelumnya saya pernah pakai TRD McPherson, masih cukup tinggi 3 sampai 4 jari. Akhirnya kemudian saya cari TRD Super Street dan Super Strut. lebih ceper, lebih pendek. Rasanya sudah paling pas dengan apa yang saya pengen ya. Dan ini cocok ya buat daily use ya. Untuk daily use oke, untuk jarak jauh pun juga tidak terlalu bikin susah. Oke. Iya. Siap. Kalau di interior? Untuk interior saya pasang jok Recaro Caldina. Itu kebetulan saya dapat satu set dengan door trim dan jok Gokil. belakangnya. Oke. Pemilik sebelumnya sudah lebih dulu merubah ya, sehingga saya tinggal pasang aja. Oke. Tidak terlalu banyak hal yang saya rubah. Terus untuk optional partnya saya pakai punya AE101, ada burger tray, ada clean box, ada Karpet. karpet OEM AE101 dengan red tag. Wah. Itu cukup sulit juga Iya. dapatnya. Ini langka juga ya. Yes, dan beberapa tambahan yang lain yang saya ambil dari katalog. Oh. Tidak sekaligus sih Om, pelan-pelan. Iya, iya. Yang penting fungsional dan sesuai dengan budget ya. Oke. Berarti jok Recaro Caldina OEM-nya, habis itu juga shift knob-nya TRD Betul. dan juga setirnya TRD juga ya. Setir TRD, sebetulnya kalau saya lihat di beberapa katalog itu punyanya Supra atau Celica ya Om. Ya. Tapi plug and play juga di Grid Corolla di AE101 tidak terlalu sulit untuk masang. Begitupun juga speedometer saya beruntung dapat Speedometer apa? TRD. Wah, speedometer TRD juga. AE101 TRD. Wah, keren. Itu 240 km per jam. Oh. Batas maksimal indikator di speedometernya. Oh, jadi bisa dibilang Om Adit lumayan TRD usernya banyak juga ya. Ya sepanjang ada di katalog saya coba kejar. Oh, oke. Sebetulnya ada beberapa yang saya udah punya, Hah? tetapi belum sempat terpasang. Oh, Grade TRD Wido sama TRD. Wido model Wido. jaring begitu. Oke. Lalu knalpot. Jadi saya dapat knalpot itu dari bagian muffler sampai pipa tengah. Oh, wah. Itu sekalian nanti bareng sama header kali ya.
Nah, itu nyarinya di mana, Om Adit? Saya lokal aja sih. Ada Cari-cari beberapa temen yang mungkin dia bisa masukin barang dari luar. Pas kebetulan dia ada, saya punya dana cukup untuk bisa beli, saya beli. Oh, Tapi tidak yang spesial harus beli sendiri dari luar, kecuali Iya. kecuali speedometer. Itu saya beli dari temen, salah satu AE101 antusias juga di Filipina. oke. Dikirim dari sana dan alhamdulillah nyampe dengan selamat. Kalau yang lainnya sih dari teman-teman di lokal sini aja. Oke, Om Adit, Siap, thank you. thank you. Ngobrol-ngobrolnya. Siap, Semoga sehat selalu dan sukses selalu. amin, amin. Thank you, Om. Siap. Nah, itu tadi interview sama Om Adit. Kita ke satu lagi mobil yang memang mungkin jarang lihat juga. Inilah Toyota Tercel. Nah, kita sudah bersama Om Wimi. Om Wimi ini pemilik Toyota Tercel. Apa itu Toyota Tercel? Karena nggak pernah dengar juga mungkin, karena jarang juga tidak dijual di ATPM sini. Kita langsung simak aja obrolannya. Halo, Om Wimi. Apa kabar? Om Wimi ini juga menggunakan velg TRD T3. Ya, Sebelum ke mobilnya, Om Wimi dapat dari mana ini Toyota T3 ini? Dan kenapa dipasang? karena diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya Toyota. Yes, Pertama betul. itu aja sih. Jadi tidak perlu pasang centering, segala macam, plug langsung. Iya, plug langsung ya. Plug langsung di Toyota. Sebenarnya sempat pikir cari velg apa ya yang cocok ya, cuman setelah ngeliat T3 itu ya udah Langsung dapat aja kan? iya. Langsung dapat chemistry-nya gitu ya. Iya, langsung nemu. Dan kebetulan kantongnya pas lagi ada. Oke. Itu yang terpenting. Nah, Om Wimi, Ya. pengen tanya lagi. Ini Toyota Tercel. Itu Apa itu Toyota Tercel? Toyota Tercel tuh sebenarnya dia diperuntukkan untuk di Jepang, Oke, berarti mobil JDM. JDM, dan setahu saya di daerah Amerika Latin ya. Oke. Selatan itu juga pasarnya di sana. Oke. Yang saya tahu ya. Hmm. Nah, kebetulan ini mobil masuk ke Indonesia tahun 2000 pada saat zamannya Tahun 2000. Papua mengimpor mobil-mobil second. Oh. Mereka kehabisan kendaraan katanya. Nah, terus Oke. mereka memasukkan mobil sekian ribu unit, Hah? masuk salah satunya ini. Dan sebenarnya itu sebenarnya kan Toyota Tercel tidak dijual secara resmi. Tidak secara resmi. Oke. Tapi waktu itu Papua untuk kebutuhan Freeport bukan? Bukan. Oh, bukan? Kebutuhan area Papua. Mungkin Oke. saya kurang tahu kenapa pada saat itu tuh di sana kekurangan mobil untuk di daerah Papua, sehingga ada putra daerah yang mengajukan impor mobil Oh, oke. ke ke Departemen Perdagangan atau apa ya, saya kurang tahu, Heeh. sehingga mereka dapat izin dan mobil itu masuk. Oh, oke Dan oke. kebetulan saya dapat cerita ini dari si pemilik mobil ini Oh, tentunya, oke. karena om saya itu hakim di daerah sana Oh, oke. dan dapat informasi seperti itu, ya dia Oke. beli. Saya jadi keinget Om Wim, waktu kemarin pun saya ngeliput si Toyota Sprinter Karib, Ya. itu pun ternyata masuknya dari Papua ternyata. Ya, betul. Jadi memang selera waktu itu tahun 2000-an selera Papua oke banget ya, karena dia datanginnya barang-barang Ya, JDM, betul, iya. iya kan? Betul. Itu ada kalau nggak salah 3.000 atau 5.000 unit mobil. Oh, oke. Oke. Dan ini tahun berapa Om Wim? Ini tahun 93. Ini tahun 93. Ya. Dan ini catnya masih orisinal ya? Cat Apa udah di repaint? tidak nggak repaint semua sih. Yang pasti bumper, Oh, oke. bumper belakang, kap mesin. Karena kap mesin itu sempat kejatuhan orang saat saya benerin AC. Gitu. Nah, terus Oh, bagian besar masih orisinal. sebesar masih orisinal ya? Ya. Oh, ini bentuknya memang apa ya? Tipenya EL. Tipenya Karena EL. tipe E, chassis L. Mission tipe E, chassis L. Kode Ya, body? ini kode body L. Oh, Itu kode L. bapaknya Soluna di Jakarta. Oh, ini bapaknya Soluna di Indonesia. Ya, di Indonesia. Sebelum Soluna masuk, berarti
inilah. Iya. Oh, oke. Mau tanya dulu, Ya. memang logonya ini ya? Ya, betul. Logonya bentuknya apa? Kalau Corolla Kalau saya kan bilang C T gitu. ya. Ini T. Iya. Oh, oke. Ini mesinnya Mesinnya apa? tipe Kayak E. tipe E. Tipe E yang dipakai sama Starlet. Starlet dari luar, Oke. Starlet Jepang, Starlet itu, terus injection. Oh, ini udah injection berarti ya? Tipe E 4E jadi 4E FE. Oh, jadi 4E FE. Iya. Kalau misalkan all new dan grade 4A FE, ini 4E FE. Oh, oke. Dan berarti dengan umur sekitar 27 tahun, ini oke loh, rapi, sehat. Ya, Mas Om Im ya? Sedikit kotor. Ya, cuma kalau kotor mah, ya itu mah karena pemakaian. Tapi secara fungsi, secara komponen masih sehat ya. Ya. Oke. Yang baru di sini cuman aki ya. Yang lainnya masih orisinil. Siap. Kalau gitu sekarang coba kita lihat ke belakang lampunya seperti apa sih. Nah, sekarang kita lihat belakangnya. Ini ada tulisan Toyota Tercel. Tercel ya, jangan di Indonesia kan. Indonesia nanti tercela nanti. Ini mobil-mobil unik dan mobil rare ini. Om Im, ini beda juga ya. Ya. Dan maksudnya dari grid, dari all new, dari Starlet, ini sepertinya beda juga. Iya. Desain lampu belakangnya. Kalau saya bilang ini lebih sederhana ya dari keluaran yang teratas dari ini sebenarnya ada Corsa. Ada Corsa. Iya, bentuknya sama, tipenya, mesin, Hmm. chassis dan bodinya seperti ini. Tapi kalau yang Corsa dia ada garnisnya di tengah. Oh, oke. Kalau ini kan memang ini speknya tuh spek terendah kalau saya bilang. Karena kacanya tadi kan kalau bisa dilihat masih engkol. Masih engkol. Kacanya masih engkol ya, oke. Steeringnya tidak steering. Oke. Spionnya masih elektrik tapi tidak bisa di-track. Oh, oke. Ya, ini spek terendahnya kalau saya bilang. Dan ini asli ya ininya, Asli, ya. tulisannya. Ya, ini tangan-tangan jahil aja sih. Oke. Menarik. Oke, Om Wim, kalau gitu, Siap. thank you informasinya. Terima kasih banyak. Ngobrol-ngobrolnya, semoga sehat dan sukses selalu, Om Wim. Thank you, Bang Ulu. Nah, itu dia tadi ngobrol-ngobrol dengan dua pemilik mobil, yang satu Grand Corolla dan satu Toyota Tercel. Sekian dulu. Kalau suka silahkan like dan jangan lupa subscribe channelnya Lutflix. Kita akan ketemu lagi di next konten. Thank you.